Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya teman-teman sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semua ya, tanpa kekurangan satu apapun. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih di IG Live kesayangan kita sore ini ya, di IG Live akun Pasar Modal Syariah. Mudah-mudahan teman-teman sudah menunggu-menunggu ya gitu ya, karena narasumbernya hari ini sangat spesial gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya juga ya, kok beda ya apa IG Live kali ini dengan sebelum-sebelumnya ya. Mungkin perbedaannya terletak misalnya teman-teman lihat flyernya kok beda nih gitu. Memang beda teman-teman. Jadi memang bulan Oktober ini spesial kita hadirkan untuk teman-teman nih IG Live dalam rangka memeriahkan yang namanya bulan inklusi keuangan dan juga kampanye World Investor Week gitu ya dari IOSCO. Nah, insya Allah kali ini kita akan kedatangan tamu ya, narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Irwan Abdullah. Insya Allah teman-teman sudah nggak asing lagi ya dengan Pak Irwan ini ya, gitu. Beliau sudah melanglang buana nih di sektor pasar modal syariah gitu ya. Oke, kita undang narasumber kita hari ini teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Irwan Abdullah. Waalaikumsalam. Suara saya gimana? Suara saya bagus nggak? Aman Pak, aman Aman, Ustaz. aman. Aman, aman. Sorry, sorry. Gimana ya Pak ya? Suasana mendung gitu ya Pak ya. Di jalan terjebak Iya macet nih. lumayan ya Pak ya. Saya sudah spare waktu luar biasa. Ternyata Ya, kalah sama banjir nih. Sama hujan wah, gede. ya mudah-mudahan lancar perjalanan Pak Irwan Amin, sampai di amin, rumah ya. amin. Selamat sampai tujuan, tetap hati-hati di jalan. Ya, memang Pak Irwan, kita sengaja nih mengundang Pak Irwan Abdullah nih di edisi perdana kita nih di bulan Oktober Pak Irwan gitu. Jadi kita dalam rangka itu Pak Irwan tadi yang kita sudah diskusikan dalam rangka bulan inklusi keuangan ya, dan dalam rangka Ya, juga kampanye World Investor Week-nya IOSCO juga gitu ya. Kita semarakan dengan kegiatan-kegiatan edukasi pasar modal syariah. Nah, untuk apa sesi pertama ini Pak Irwan. Jadi kita mungkin lebih berdiskusi ya Pak Irwan, ini kan sudah sangat dikenal ya di kalangan pasar modal syariah. Ya salah satu mungkin bisa dibilang sabiqunal awalun gitu ya Pak Irwan di pasar modal syariah gitu. Nah ini kalau kita lihat nih Pak Irwan, memang kan perkembangan pasar modal syariah ini kan sangat pesat ya untuk tahun-tahun belakangan ini, bahkan di masa pandemi pun bertumbuh juga gitu ya, bertumbuh juga. Nah ini apalagi Pak Irwan juga, nah sebelumnya nih Pak Irwan, saya mau mengucapkan selamat dulu nih buat Bursa Efek dan Pak Irwan nih ya, atas penghargaan GIVA gitu ya. terima kasih Pak Ari. Atau mungkin sebelum kita ke materi Pak Irwan, bisa boleh boleh Pak Irwan kalau mau sharing pengalaman cerita gitu ya tentang GIVA ini seperti apa sih, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga nih kayaknya Pak Irwan gitu, karena kita sempat naikkan juga tuh Ya, kontennya. Iya iya, baik. silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ari atas kesempatannya. Salam. Ini saya mohon maaf di jalan masih berhenti, untung dapat tempat istirahat sebentar nih. Jadi GIVA itu kan sebenarnya penghargaan internasional untuk industri. Jadi sebenarnya bukan hanya bursa, itu adalah penghargaan kan the best Islamic capital market. Artinya para investor yang saat ini hadir aktif sebagai investor ataupun OJK gitu ya, semua perusahaan sekuritas ini adalah penghargaan untuk itu karena industri kan. Oke. Bursa itu hanya dirijennya aja gitu ya. Bursa itu hanya mendirijen aja agar lagunya, agar iramanya enak didengar. Kemudian pasar global melihat irama kita itu memang layak diperhitungkan gitu Pak Sari. Jadi bursa ini hanya wakil aja dari teman-teman semua nih.
Artinya ini penghargaan giveaway ini buat semua teman-teman investor pasar modal syariah juga ya Pak Irwan Betul, ya. betul. Stakeholder pasar modal syariah Indonesia. Makanya kan yang kita perjuangkan adalah sebagai the best Islamic capital market. Bukan the best Islamic stock gitu kan. Exchange, bukan. Ya, Tapi industri. ya Pak Irwan, terima kasih untuk sharingnya di awal. Nah, ini Pak Irwan, ini juga yang mungkin ya tadi yang Pak Irwan jelaskan tadi ya, eh, irama-irama di pasar modal yang seperti inilah yang menjadi keunikan di pasar modal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di perbankan misalnya atau di asuransi sektor lainnya ya di luar pasar modal itu kan sudah jelas ya, maksudnya identitasnya. Ketika dia bank syariah atau bank konvensional gitu ya, asuransi syariah atau asuransi konvensional. Nah, kalau di pasar modal ini kan ada yang sangat unik ya gitu ya. Tidak belum membedakan istilahnya lembaganya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi kita sore ini, Pak Irwan nih. Nah, bagaimana sih pasar modal itu sendiri kok bisa ya masuk ke dalam ekosistem keuangan syariah tadi gitu? Hmm. Silakan Pak Irwan. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara pasar modal, mekanismenya itu sebenarnya sudah dilakukan zaman Rasul dulu. Waktu beliau sebelum jadi Rasul, ya kan? Beliau kan pengusaha juga, pedagang juga, investor juga, gitu ya. Dengan berbagai macam akadnya. Nah, karena ekonomi ini berubah cepat, kebutuhan ekonomi itu masyarakat itu perlu menyesuaikan diri sehingga pola-pola transaksi, pola-pola perdagangan, pola investasi semua berubah disesuaikan. Gitu. Itulah sebabnya kenapa pasar modal syariah hadir karena permintaan. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya pasar modal syariah itu dari zaman Rasul ada. Karena akad utama di pasar modal syariah kan dagang, buy, ya kan? Jadi dagang itu dari dulu ada, malah dalam dalil sudah jelas gitu. Nah, terus kenapa sih beda pendekatannya dengan perbankan atau asuransi gitu ya? Ya. Kalau saya jelas nggak sih? Nggak feedback kan? Tidak, di saya sih sangat jelas Pak Irwan aman. Oh, oke. Silakan. Jadi kenapa beda pendekatannya gitu? Karena gini, kalau kita bicara dengan perbankan, insurance itu kan sudah jelas. Perbankan apa sih bisnis utamanya? Gitu kan? Bunga, ya kan? Dia dapat penghasilannya dari selisih bunga. Nah, karena bunga itu ulama seluruh dunia sepakat adalah riba, maka perbankan itu harus membentuk lembaga baru yang tidak ada ribanya. Maka dibentuklah lembaga syariah berbasis perbankan syariah berbasis financing. Jadi ada dua lembaga, ya kan? Lembaga bank konvensional berbasis riba, lembaga bank konvensional syariah berbasis financing. Demikian pula insurance, gitu. Karena harus dilepaskan, karena tidak bisa di-adjust. Nah, sementara pasar modal syariah kan basisnya dagang, ya kan? Jadi basisnya itu sudah boleh, sudah syariah sebenarnya dagang. Cuma kan kalau namanya dagang itu ada identifikasi, dagang halal, dagang boleh gitu kan. Dagang haram, dagang halal, yang boleh dan tidak sama syariah. Nah, pasar modal syariah karena bisa diidentifikasi sehingga semua lembaga pasar modal syariah di dunia itu tidak membentuk khusus. Gitu. Jadi pendekatannya begitu. Karena kita baik akadnya. Jadi semua kita tinggal adjust. Oh, dagang yang syariah itu begini. Maka keluarlah akadnya. Oh, ini pakai akadnya misalnya by al-musawamah gitu. Seperti itu, Mas Adi. Baik. Memang pada dasarnya karena dasar kegiatannya adalah jual beli gitu ya. Memang dari zaman Rasul pun ya dibolehkan ya jual beli. Namun kan dalam jual beli itu ada hal-hal misalnya produk yang tidak boleh diperjualbelikan gitu. Kemudian transaksi gitu ya Pak Irwan. Mungkin pendekatannya lebih ke yang dilarang tadi kalau saya tangkap ya Pak Irwan ya tadi yang nggak boleh tadi ya seperti itu ya. Baik. Baik, kalau misalnya boleh tahu nih Pak Irwan kan tadi ya saya sebutkan ya salah satu sabiqunal awalun lah di pasar modal syariah gitu ya. Nah, boleh nggak sih Pak Irwan cerita nih, kalau kita kan sekarang sudah ngomong namanya perkembangan ya, itu nggak pernah habis ya. Tapi kan kita nggak boleh, jangan melupakan sejarah kata Pak Karno gitu ya. Nah sebenarnya kalau nah ini pasar modal syariah itu ada sejak kapan sih Pak di Indonesia itu dan bagaimana sih awal perkembangannya gitu? Mungkin teman-teman yang baru belajar juga belum
terlalu tahu nih gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau bicara pasar modal syariah di Indonesia, suara saya nggak berubah kan? Masih jelas ya? Ini agak berubah Pak Irwan, agak-agak mendem. Sebentar. Baik. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Ya, ini better Pak. aman ya, aman ya. Aman. Ya. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara sejarah, pasar modal syariah Indonesia itu kan dari tahun 97. By produk. Di negara manapun di dunia, kalau bicara tentang perkembangan pasar modal syariah, itu selalu berbasis produk. Ya kan? 97 Indonesia punya produk yang namanya reksadana syariah. Oke. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal adanya pasar modal syariah di Indonesia. Itu cuma seperti kita ketahui bahwa dari 97 sampai 2010 kita tidur nyenyak, terlalu nyenyak, gak ada yang berani bangunin gitu kan. Padahal insentif untuk bangun tuh sejak 97 banyak. Kita sebutin satu-satu. 97 reksadana syariah pertama. 2000 indeks syariah pertama. Ya kan? Kemudian 2002 sukuk pertama. 2004 sukuk pertama terus sampai 2006 regulasinya kan sudah keluar. Ya. Waktu itu masih Bapepam ya kan? Bapepam. Ya. Gitu. Hari udah gabung belum tuh? 2006. Masih kuliah kayaknya, Pak. Gitu. 2006 udah ada regulasinya. Gitu kan. Ya. Tapi tetap tidak bisa membangkitkan pasar modal syariah di Indonesia, tapi tetap orang-orang tidak paham ada pasar modal syariah. Nah, sehingga kita membangkitkan kembali dengan obat yang lebih kuat, kopinya dibikin strong gitu kan. Lu bangun, terus dikasih kopi yang strong double shot gitu. Sehingga dia bangunnya kenceng. Habis gitu dia lari. Nah, jadi kita bilang kebangkitannya di 2011 karena kita kasih beberapa senjata yang akhirnya bisa membangunkan pasar modal syariah Indonesia dan kemudian lari kencang. Gitu. Jadi waktu 2011 kita luncurkan Composite Index Syariah ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kan kadang-kadang orang bertanya, Pak, kok liquid index dulu itu yang muncul cuma 30 ya kan? Kok kompositnya terakhir gitu. Ya justru gara-gara itu terjadi kesalahpahaman tuh Pak Ari di market, disangkanya saham syariah cuma 30 waktu itu. Padahal kan DES 2006 2007 itu udah 200-an. Gitu. Tapi orang nggak ada yang tahu, sehingga kita bikin indeks composite yang isinya seluruh saham syariah yang ada di daftar efek syariah tapi yang tercatat di bursa. Dicemplungin. Nah, kemudian sejak itu kita minta fatwa karena tahu sendiri Indonesia itu kan kalau nggak ada endorse gitu dari DSN untuk urusan fikihnya nggak ada yang yakin gitu kan. Akhirnya kita endorse gitu. DSN mengendorse dengan fatwa, kemudian kita siapkan syariah online trading system. Wah, ini sistem yang kita bangga-banggakan tuh. Karena sistem itulah yang menyebabkan kita jadi salah satunya dapat GIFA. Karena itu belum ada di negara lain, the one and only pokoknya modal bisnis itu. Kira-kira begitu, Pak Hari, sejarah singkatnya gitu. Iya. Makanya tadi bisa disebutkan ini ya Pak ya, SOTS ini ya salah satu istilahnya apa ya, hasil dari fatwa itu sendiri ya Pak ya, gitu ya, produk dari fatwa itu sendiri ya. Gitu, makanya saya selalu bilang, kalau diminta sharing di internasional juga, saya selalu bilang bahwa mungkin belum ada di dunia sampai dengan saat ini sebuah platform berbasis fintech atau teknologi yang diturunkan dari fatwa. Cuma SOTS. Gitu. Jadi SOTS itu totally benar-benar fatwa gitu. Iya, berarti artinya nih teman-teman yang masih ya sudah preferensi syariah tapi masih pakai SOT ya, belum S gitu ya, itu sudah harus hijau ya, karena sudah harus berbangga tuh dengan yang namanya SOTS itu ya Pak Irwan ya gitu ya. Betul. Dan sekarang pun sudah banyak ya perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS, sudah ada 15 perusahaan ya Pak Irwan yang aktif ya, yang sertifikasinya aktif ya. Gitu. 17. Nah kemudian 17. Ya 17.
Ya, yang 17 yang memiliki SLTS, betul. Baik. Eh, Kemudian Pak Irwan nih, pertanyaannya sekarang. Kenapa sih yang namanya pasar modal syariah itu harus ada di industri pasar modal? Nah, itu Pak Irwan. Kadang-kadang kan kita nanyanya nih agak-agak gitu ya. Kenapa sih harus ada namanya pasar modal syariah gitu kan? Gitu. Tadi kan Ya, sudah jelas tuh yang namanya pasar modal ya jual beli ya itu sudah dibolehkan gitu. Kenapa harus ada namanya pasar modal syariah lagi gitu? jadi kalau kita bicara sejarah nih, pasar modal syariah itu ada termasuk anak bungsu di industri keuangan syariah. Gitu. Jadi pertamanya perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, baru pasar modal syariah. Nah, awal muasalnya dulu karena memang ada kebutuhan. Bayangin dong, produk syariah pertama di dunia itu muncul dari Amerika. Gitu. Padahal yang butuhnya Menarik. bukan orang Amerika, yang butuhnya adalah Baik, orang baik. Muslim. Gitu. Jadi ada kebutuhan nih. Ada orang Muslim yang butuh sehingga perlu ada produknya. Nah, karena kebutuhannya semakin luas, bukan hanya produk nih. Oh, kita perlu mekanisme yang sesuai syariah. Kan ya kalau urusan fikih muamalah, itu kan sebenarnya dibagi dalam dua hal. Kalau dikatakan sesuatu itu syariah atau tidak, ya kan? Produknya dan caranya. Oke. Nggak hanya produknya aja doang. Wah, pokoknya produknya syariah. Tapi caranya dengan misalnya margin, dengan FOMO, gitu. Dengan banyak hal yang tidak sesuai syariah. Sehingga kebutuhan itu semakin banyak, semakin besar, masyarakat semakin aware, sehingga kita perlu sebuah sistem, sebuah mekanisme yang memang mencakup bukan hanya produk, tapi juga dengan mekanismenya, sehingga muncullah pasar modal syariah. Karena kalau kita cuma ngandalin produk aja, nggak perlu ada pasar modal syariah, ya nggak? Kan di Baik, baik. undang-undang di Indonesia contoh lah, di Indonesia contoh. Ya. Di undang-undang pasar modal aja kan semua produk boleh, bener nggak? Disebutin kan? Dia nggak ada pembagian syariah atau nggak syariah. Pokoknya dia bilang surat berharga adalah, gitu kan? Jadi semua masuk. Tapi ternyata masyarakat kita bukan hanya itu butuhnya. Caranya juga harus sesuai sehingga muncullah pasar modal syariah, termasuk fatwanya segala macam harus. Gitu kira-kira, Pak Ari. Artinya pasar modal syariah ini bukan sesuatu yang terpisah dari pasar modal pada umumnya, Pak Irwan ya. Nah, Gitu ya. betul. Ini seperti tadi saya bilang di awal, sejarahnya kita tidak perlu memisahkan secara khusus karena Iya, transaksinya sama-sama dagang, jual beli kan. iya. Gitu. Oke. Oke. Ya sama kayak pasar pada umumnya ya, namanya jual beli pasti ada aja ya yang orang yang melakukan jual beli itu ya di apa ya, yang tidak sesuai dengan prinsip syariah ya Pak Irwan ya. Itu yang Betul, harus diatur di pasar modal syariah, disaring ya istilahnya Pak Irwan ya gitu. betul, betul. Uh, Nah kalau pasar modal syariah ini ya Pak Irwan ya, perannya apa sih di industri keuangan pada umumnya nih atau di ekonomi nasional pada umumnya nih gitu ya, ekonomi nasional kita gitu. Perannya Jadi, seperti apa sih, sebesar apa sih pasar modal syariah ini gitu ya? nah ini yang saya perlu teman-teman ketahui gitu ya. Kadang-kadang orang lupa bahwa yang namanya industri keuangan, kita tarik dulu nih ke industri keuangan, bukan hanya pasar modal. Baik. Yang namanya industri keuangan, syariah atau tidak syariah, fungsinya cuma satu. Sebagai apa? Sebagai intermediary. Jadi industri keuangan itu adalah industri perantara, intermediaries, ya kan? Di satu sisi ada yang membutuhkan, di satu sisi lain ada yang kelebihan. Kalau yang membutuhkannya misalnya maunya disimpan, larinya ke tabungan, ke bank. Maunya untuk insurance, larinya untuk perlindungan, larinya ke asuransi. Untuk investasi, larinya ke pasar modal. Jadi fungsinya itu adalah sebagai perantara gitu. Nah, perantara dari mana? Sama, mau insurance, mau bank, mau pasar modal, itu perantara antara mereka yang membutuhkan dan mereka ada yang kelebihan. Sama. Jadi kalau ditanya peranannya, oh jelas gitu. Pasar modal itu adalah syariah dan bukan syariah adalah menjadi tulang punggung. Indonesia aja yang memang belum sampai ke sana. Karena ada indikatornya nih, Bari. Kalau kita lihat di World Bank itu ada indikator yang namanya GDP to market cap.
gitu. Market Oke. cap to GDP, sorry, market cap to GDP. Indonesia masih kecil. Terakhir saya cek itu sekitar 50%-an. Itu artinya peranan pasar modalnya belum besar. Tapi kalau di negara-negara maju itu luar biasa. Gitu. Makanya itu yang kita di satu sisi itu menjadi angkanya kecil, tapi di sisi lain itu adalah peluang. Ya kan, benar nggak? Itu peluang ya, betul. Iya kan, peluang. Jadi kita masih bisa Betul. expand gede-gedean pasar modal karena ruang tumbuhnya masih sangat luas. Jadi itu peranannya penting banget. Oke, baik. Oke, sekarang kalau peranannya penting ya tadi ya, peranan penting, kemudian juga tadi istilahnya unik lah dari pasar pada umumnya ya gitu. Nah kemudian sekarang nih pertanyaannya Pak Irwan, kelebihannya apa nih kalau misalnya untuk investor maupun issuer gitu ya, ketika kita menggunakan produk pasar modal syariah, misalnya untuk issuer itu misalnya untuk pendanaan tadi ya, kalau kata Pak Irwan tadi intermediaries ya, antara menghubungkan antara perusahaan yang membutuhkan dana gitu ya dengan investor yang butuh saranan investasi seperti itu ya kira-kira ya. Nah itu kelebihannya apa sih bagi kedua pihak itu ketika menggunakan produk pasar modal syariah gitu Pak Irwan? Kelebihannya cuma satu, Pak Ari. Tenang. Ya. Karena sesuai syariah. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang orang bingung kan, wah syariah ini nggak boleh untung, kata siapa? Kaidah fikih muamalah itu yang urusannya sama usaha itu harus boleh ngambil untung banyak. Hadis Rasul yang membolehkan ngambil keuntungan dari transaksi jual beli banyak. Gitu. Jadi kalau kita bicara investasi syariah ataupun tidak syariah, ya bicara tentang bagaimana cara mencari keuntungan. Bedanya kalau syariah itu harus tenang. Apa harus sesuai syariah? Kenapa harus sesuai syariah? Karena tenang. Bukan aman ya. Kalau aman itu semua investasi ada risiko. Mau syariah atau tidak syariah ada risiko. Jadi kalau dibilang aman, amannya beda mungkin karena definisi amannya adalah jika misalnya semuanya terregulasi dengan baik. Tapi kalau saya lebih senang mengatakan tenang. Jadi investasi syariah itu menenangkan. Kenapa menenangkan? Karena believe it or not gitu, silahkan aja teman-teman cek gitu ya. Semua regulasi yang konvensional sekalipun tujuannya adalah satu, melindungi investor, menghindari terjadinya perdagangan transaksi yang ilegal. Dan semua itu kalau kita bicara syariah, maka kita bicara tentang sesuai prinsip syariah. Jadi ada moral di situ yang masuk. Jadi kalau investor syariah tapi kelakuannya nggak syariah, itu jangan salah, belum syariah gitu investasinya. Gitu. Jadi kalau saya tanya apa sih bedanya, apa yang menyebabkan kita harus investasi? Menenangkan. Karena saya selalu bilang, Pak Ari, di buku saya juga saya tulis bahwa yang namanya investasi pilihan. Benar nggak Pak? Ya kan? Saya mau investasi atau saya tidak investasi adalah pilihan. Tapi begitu kita sudah memutuskan, oke, saya mau investasi dan investasinya syariah, maka itu harus keyakinan masuk. Karena kita sudah memilih dan akhirnya harus meyakini bahwa pilihan kita. Itulah kelebihannya syariah. Karena kalau ditanya apakah rugi, sama. Gitu kan? Sama juga investasi ya Kak, Pak Ari? Investasi ya Pak Irwan. Gitu. Bisa untung? Bisa. Gitu. Berapa lama disimpan? Sama, tergantung analisis. Ya kan? Jadi yang menyebabkan itu adalah syariah. Dengan syariah menenangkan. Gitu. Iya, baik Pak. Nah itu tadi dari sisi investor ya. Kalau dari sisi issuer nih Pak Irwan, kira-kira selain tenang ya gitu ya. Kalau issuer menariknya begini, bahwa kalau kita membuat produk yang konvensional, maka marketnya adalah hanya market yang konvensional. Kalau marketnya adalah investor yang sangat concern dengan syariah, maka produk konvensional nggak bisa masuk. Oke. Baik. Tapi kalau produknya adalah produk syariah, maka kita bisa masuk ke dua market. Ya kan? Karena kalau misalnya produk syariah itu kan harus mikirin untung, enggak? Jadi investor konvensional tuh mikir, oh ini juga nguntung nih, gitu kan? Jadi bisa masuk. Gitu. Apalagi sekarang investor syariah kan makin besar.
Retail aja sekarang udah 120 ribuan mungkin bulan ini. Gitu. Jadi kalau kita bicara apakah daya jangkau produk sana itu lebih luas daripada produk konvensional. Tapi memang edukasinya aja yang perlu kita bicarkan ke siswa. Ya nggak, Pak Ari? Iya. Kita harus mengedukasi mereka untuk memilih syariah sebagai produk yang harus diterbitkan. Itu PR kita sama gitu. Baik. Padahal ya sama-sama bagusnya ya ketika mereka menerbitkan produk konven ataupun syariah ya sama-sama bagusnya ya, sama-sama lakunya. Bahkan syariah marketnya tadi kalau kata Pak Irwan lebih luas ya gitu kan. Kalau konven ya syariah nggak bisa masuk gitu, kayak asuransi syariah nggak bisa masuk, perbankan syariah nggak bisa masuk. Tapi kalau misalnya kita terbitkan produk syariah, itu selain asuransi syariah bisa masuk, dana pensiun syariah bisa masuk, yang konven pun bisa masuk ya Pak Irwan, seperti itu ya. Betul. Oke, jadi sangat menguntungkan ya sebenarnya ya kalau isur ini. Bukan menguntungkan, karena kalau menguntungkan tergantung produknya. Jadi isur itu kalau nerbitin syariah itu daya jangkaunya, marketnya daya jangkaunya luas. Baik. Saya koreksi, daya jangkaunya lebih luas. Iya, betul. Oke. Kayaknya juga kalau kita melihat ke regulasi ya baik di bursa maupun OJK pun banyak sekali ya insentif ya Pak Irwan ya kalau untuk produk-produk syariah ya. Bukan hanya insentif loh. Kerennya syariah OJK pasar modal syariah itu keren banget emang. Ya. Sekarang kita perhatikan deh. MI deh misalnya. MI kalau mau nerbitin reksadana konvensional belum boleh kan pakai portofolio luar negeri, ya nggak? Oh iya. Syariah udah boleh. Keren nggak tuh? Jadi ya benar-benar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau apa istilahnya masuk ke portofolio saham luar negeri tapi lewat reksadana ya itu harus lewat syariah ya yang sekarang ada ya. Baik, menarik Pak Irwan. Jadi semakin menarik nih diskusinya. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaannya mumpung kita ada Pak Irwan ya gini sangat spesial nih hari ini, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kami bacakan gitu ya. Nah Pak Irwan, kembali nih ke apa tadi ya yang namanya kita masih bicara perkembangan pasar modal syariah ya, yang namanya mengembangkan pasar modal syariah itu kan nggak bisa sendirian ya Pak Irwan ya. Ya mungkin yang sekarang kita kenal dekat ya stakeholder-nya ya OJK, Bursa Efek, DSN ya, DSN MUI ya gitu ya. Nah sebenarnya sih pertanyaannya seperti ini Pak Irwan, seperti apa sih hubungan antara ketiga lembaga ini ya dalam mengembangkan pasar modal syariah ini tadi ya gitu, seperti itu Pak Irwan. Seperti apa sih? Jadi saya selalu menggunakan istilah teman-teman nih, istilah anak-anak muda gitu kan. Kalau zaman istilah-istilah bapak gitu, itu adalah sinergi ya kan. Kalau istilah anak muda kan bukan sinergi, kolaborasi, collab. Nah, sekarang itu kerennya DSN MUI, OJK dan Bursa itu collab-nya luar biasa, harmoni pisan. Banget harmoni. Karena apa? Karena semua pisan ya. betul. Ya, lanjut Pak Irwan, silakan. Karena tadi kita sama-sama paham bahwa tanpa collab antar lembaga itu akan berat, gitu kan. Malah kita juga sama-sama paham collab-nya itu tidak hanya 3 lembaga tersebut, tidak hanya bicara tentang DSN MUI, OJK, Bursa, tapi collab-nya diperluas nih, karena stakeholder kan banyak, ya kan? Iya. Nah, kemudian digabung diperluas jadi stakeholder investor. Stakeholder investornya masuklah para komunitas masuk gitu. Jadi collab-nya bukan hanya OJK, Bursa, sama DSN. Kalau itu sih nggak usah dibicarakan. Saya selalu bilang nih ke teman-teman saya bilang gini, regulasi di Indonesia itu, OJK itu hanya mengenal fatwa DSN, ya nggak? Kalau fikih muamalah dalam regulasi OJK itu hanya mengenal fatwa DSN, betul nggak Pak Ari? Iya, mengacu ke fatwa DSN MUI, betul.
Karena itulah disebut legal. Sehingga apa? Sehingga fatwa-fatwa DSN MUI banyak yang dikonversi ke dalam regulasi kan, OJK gitu kan. Sehingga yang tadinya hanya kekuatannya fatwa itu kekuatannya adalah pendapat saja, begitu masuk ke regulasi OJK menjadi kekuatan hukum positif, ya kan? Itu sangat erat banget, pendekatannya luar biasa gitu, yang untuk meningkatkan status fatwa dalam mata hukum. Nah terus, ya ini yang keren. Kita bertiga itu juga sepakat bahwa komunitas penting, sehingga baik OJK menjalin dengan komunitas. Ya nggak, Pak Ari kan? OJK juga Ya, dekat dengan komunitas, dekat, DSN pun betul. sama, gitu. Bursa apalagi. Gitu. Itulah yang namanya stakeholder kita. Itulah yang menyebabkan kenapa pasar modal Indonesia diwakili oleh Bursa Efek Indonesia mendapatkan GIFA, the best Islamic capital market, 4 tahun berturut-turut. 4 tahun berturut-turut. Luar biasa. Itu mudah-mudahan double hat trick ya Pak Irwan nanti ya ke depan. Amin. Baik, menarik Pak Irwan. Oke, kalau nggak salah setahu saya juga Pak Irwan juga selain apa namanya kegiatan di bursa juga ya, aktif di bursa juga gitu. Pak Irwan juga kan sebagai perwakilan bursa di DSN MUI gitu ya Pak Irwan ya gitu. Iya, Nah iya sedikit kebetulan. banyak mungkin bisa cerita ya Pak Irwan, pasti sudah banyak tahu lah, bukan sedikit banyak lagi tapi sudah banyak tahu lah ya proses pembuatan namanya fatwa tadi ya gitu. Nah boleh nggak sih Pak Irwan dijelaskan ke kami nih ya, misalnya yang kita masih awam banget nih ya, termasuk saya juga gitu ya. Sebenarnya proses penyusunan fatwa di DSN MUI itu seperti apa sih Pak Irwan prosesnya gitu ya tadi? Jadi gini teman-teman, banyak orang nyangka kan gitu ya, wah DSN ini nggak ngerti fatwa gitu. Itu salah besar. Jadi di DSN itu ada 2 kelompok besar yang jadi anggotanya. Pertama adalah mereka yang ahli fikih. Wah, ahli fikih banget, S1, S2, S3-nya dari Al-Azhar. Yang lebih apa? Lebih jago ngomong bahasa Arab daripada bahasa Indonesia gitu. Banyak di DSN. Gitu. Iya. Nah, Oke. tetapi di samping itu DSN itu juga mengajak profesional untuk gabung seperti saya gitu misalnya. Ya. Saya masuk DSN bukan karena saya jago fikih, enggak gitu. Tapi karena saya profesional. Pertanyaannya kenapa yang namanya Dewan Syariah Nasional perlu orang profesional? Agar fatwa yang diterbitkan bisa digunakan. Gitu. Jadi Aplikatif ya, iya, ya Pak Irwan. nggak ada lag antara fikih dengan prakteknya. Nah, gimana caranya sehingga bisa digunakan? Nah, fatwa itu kan pada dasarnya adalah diminta, ya kan? Fatwa itu baik diminta oleh para pihak, misalnya ada bank mau nerbitin produk syariah, kemudian dia minta ke DSN fatwa. Nanti di DSN sama cek, oh ini sudah ada fatwanya, oh ini nggak perlu pakai fatwa, oh ini cukup pakai surat keterangan gitu, macam-macam. Jadi pada dasarnya fatwa diminta. Nah ada juga fatwa yang tidak dimintanya bukan karena institusi atau lembaga, bukan, tapi karena pasar. Pasar meminta, membutuhkan gitu. Contoh apa? Misalnya saham. Fatwa saham, securities crowdfunding itu butuhnya karena pasar butuh. Gitu. Tapi kalau fatwa nomor 80 itu bursa yang minta. Gitu ya. Jadi fatwa itu bisa 2, diminta oleh lembaga atau diminta oleh pasar. Nah, setelah datang nanti sama OJK sama DSN dicek. Gitu ya, dicek oh fatwanya apa? Oh, perbankan. Dikasih ke badan BPH bidang perbankan. Jadi nanti perbankan yang draft. Oh, pasar modal dikasih ke bidang pasar modal. Nah, misalnya contoh saya ada di pasar modal. Nanti kita yang mendrafting fatwanya. Oke. Gitu. Itulah manfaatnya. Kenapa ada profesional di situ. Nah, kalau teman-teman mencoba mapping struktur fatwa di Indonesia, itu menarik. Jadi struktur fatwa di Indonesia itu, kalau teman-teman perhatikan, yang paling atas, landasan fikih, itu adalah area anggota DSN MUI yang emang spesialis fikih.
Tapi yang isi atau ketentuan fatwa di dalamnya itu lebih ke aplikatif. Makanya misalnya ada akad itu dimasukkan karena misalnya ada aktivitasnya, oh perlu akad apa, kayak gitu. Jadi strukturnya jelas. Dalil, kemudian setelah dalil itu ada dasar hukum, kemudian isi fatwa. Gitu. Jadi gitu, fatwa itu tinggal tiba-tiba ujung-ujung, enggak, prosesnya lama. Nggak ada yang seminggu, nggak ada fatwa itu. Nah, seberapa lama? Tergantung tadi, apakah permintaannya mendesak. Kalau permintaannya mendesak, akan diprioritaskan. Yang kedua, apakah fatwanya baru banget, industrinya baru banget, atau produknya baru banget. Nah, kalau itu bisa lama. Kalau teman-teman ingat fatwa DSN MUI tentang EBA, efek bilansiasi syariah. Kan sekarang ada 3 kan? Ada KIK EBA, ada EBA syariah, ada EBA SP. Ya. Draft awalnya cuma 1 fatwa. Jadi lama prosesnya. Setelah ternyata, nggak bisa 1 nih, harus jadi 3, dibikin 3. Yang 1 sudah siap luncur, diluncurkan. Yang 2 lagi belum, diproses lagi. Jadi nggak gampang bikin fatwa. Kira-kira begitu, Pak Hari. Iya. Jadi nggak kalah kompleks ya, namanya penyusunan fatwa itu nggak kalah kompleks dengan penyusunan regulasi Makanya kita. gini, kalau saya selalu bilang, Pak Ari, gini, kalau teman-teman sudah baca fatwa, udah ikutin aja. Gitu, udah ikutin aja fatwanya. Urusan fikihnya udah ada yang mikirin kok, kita tinggal ambil, gitu kan. Nah, kadang-kadang gini, Pak, ya, kadang-kadang gini, memang sudah ada fatwanya nih Pak Iron dari DSN MUI ya, gitu ya. Ini pertanyaan dari banyak teman-teman juga sih sebenarnya Pak Irwan ya. Nah, yang namanya fatwa itu kan apa ya, beberapa organisasi keagamaan juga bisa menerbitkan ya gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kok DSN MUI gitu. Kenapa harus DSN MUI gitu ya? Kenapa yang ini membolehkan kok DSN MUI kan membolehkan misalnya seperti itu ya gitu. Atau sebaliknya gitu kan. Kok DSN membolehkan padahal di Ustadz ini misalnya itu nggak boleh loh. Nah, itu kalau Pak Irwan sendiri ya, pandangan Pak Irwan itu dengan apa ya, pandangannya seperti apa sih Pak Irwan? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara bisnis, itu kan perlu kepastian, ya nggak? Oke. Benar kan? Nah, tijaroh lah, bab tijaroh itu perlu kepastian. Dalam fikih muamalah, bab tijaroh atau bab bisnis itu perlu kepastian. Karena tanpa kepastian, itu akan chaos nanti. Market nggak bakal balance, ya kan? Masing-masing bisa klaim kan? Oh, menurut saya begini. Oh, kenapa begini? Karena kata Ustadz itu begini. Ya. Kalau semua begitu kan akhirnya apa? Akhirnya nggak bakal ada yang bisa dipegang. Nah, Indonesia cerdas, maka dibikinlah sebuah Dewan Syariah Nasional yang bukan punya pemerintah. Independen DSN itu. Ya kan? Gitu, yang bukan pemerintah, sehingga diharapkan lebih independen dalam mengeluarkan fatwanya. Nah, kemudian sekali lagi yang saya tadi bilang, fatwa itu adalah pendapat, boleh diikutin, boleh enggak, ya enggak? Ya. Cuma kalau teman-teman bisnis, kalau teman-teman sudah jadi investor, kalau teman-teman sudah jadi investasi, untuk melindungi aktivitas investasi kita dari kasus hukum, sehingga kita punya kekuatan hukum, maka mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada di negara tersebut, ya kan? Dalam hal ini apa? Aturan yang ada di bursa, yang di pasar modal Indonesia, aturan OJK yang ada 11 itu ya kan ya, belum nambah kan ya, yang pasar modal syariah gitu, aturan bursa gitu. Semua aturan itu. Tapi kan Pak, itu bukan fatwa. Nah, karena itu memang bukan fatwa, sementara kita mau urusannya fikih, DSN MUI itu mengkonversi, OJK itu pinter, minta ke DSN, fatwanya kita serap menjadi regulasi. Ya kan? Sehingga mengikat secara hukum. Nah, bayangkan kalau sekarang ada 100 orang berfatwa beda-beda untuk satu kasus. Gimana ceritanya secara hukum? Hakimnya juga bingung. Ya kan? Saya memutuskan pendapat siapa yang jadi. Ya.
Boleh. Jadi kalau saya selalu bilang begini, kalau secara pribadi teman-teman mau ikut DSN, ikut fatwa siapa, silahkan. Karena NU misalnya punya fatwa sendiri, Muhammadiyah punya fatwa sendiri, monggo. Tapi kalau sudah bisnis, ya kan? Kalau sudah beraktivitas bisnis, maka harus mengikuti aturan regulasi di negara tersebut. Kalau bisnisnya di Indonesia, kalau investasinya di Indonesia, maka harus mengikuti aturan OJK. Nah, masalahnya ada OJK bilang fikih muamalah dalam dasar fikih yang diakui hanya fatwa DSN MUI. Mau tidak mau, kita pakai ke sana. Gitu, Mas Ari. Oke. Karena secara hukum positif ya yang diadopsi ya fatwa DSN MUI itu ya sama OJK ya. Betul. Dan ini akan selalu harmoni ya antara regulasi dengan fatwa. Nggak mungkin istilahnya bertolak belakang ya, karena ya fatwa mengacu ke regulasi gitu ya. Regulasi pun istilahnya, regulasi mengacu ke fatwa, fatwa pun istilahnya tidak akan istilahnya bertentangan dengan yang namanya regulasi di Indonesia. Seperti itu ya Pak Irwan ya. Gitu. Kira-kira begitu. Memang saling menciptakan harmoni di situ ya gitu. Oke. Kalau di kita di SN MUI ya Pak Irwan, kalau misalnya di ini ya, maksudnya pengalaman Pak Irwan itu ya, ada nggak sih praktek-praktek seperti di SN MUI kalau di luar negeri gitu, misalnya pengambilan fatwa diambil dari satu dewan yang memang istilahnya ditunjuk ya untuk mengeluarkan fatwa seperti itu seperti apa Pak Irwan, kalau boleh di-sharing? Jadi kalau kita lihat negara lain, banyak yang pakai lembaga. Misalnya apa? Malaysia pakai lembaga fatwa. Nah, bedanya kalau Malaysia itu nggak independen. DSN MUI Malaysia itu nggak independen karena bagian dari negara. Jadi government bodies gitu. Masuk di bank negara gitu. Pokoknya masuk di bagian kelembagaan pemerintahan. Turki nggak punya seperti Dewan Syariah Nasional Indonesia. Mereka nggak punya lembaga fatwa sehingga fatwanya pribadi. Gitu. Jadi syekh-syekh yang dianggap sebagai layak atau kita bilang mufti yang sudah punya hak nerbitin fatwa, itu dia mengeluarkan fatwa masing-masing. Bursa Istanbul itu belum punya lembaga, nggak ada rujukan lembaga fatwa. Di negara-negara Timur Tengah juga banyak yang fatwa itu diterbitkan atau dikeluarkan oleh individu, oleh mufti. Tapi kan Timur Tengah misalnya punya Al-Azhar, jadi rujukannya. Meskipun ya tadi, banyak juga yang masing-masing mufti nerbitin fatwa. Gitu. Jadi memang perlu. Nah, kalau di negara-negara yang tidak ada lembaga fatwa, nah terus siapa dong yang ngasih dasar prinsip syariahnya? Konsultan. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan misalnya Dow Jones Islamic Market Index, itu yang mengendorse, yang mensahkan screeningnya itu adalah konsultan yang memang spesialis di dalam urusan fikih muamalah. Konsultannya dari mana? Timur Tengah. Kayak gitu. Oke, menarik Pak. Oke, sekarang gini Pak Irwan. Sekarang oke lah, kita sudah tahu nih penyusunan fatwa seperti apa, kompleksitasnya seperti apa gitu. Karena sekarang nih Pak Irwan, urgensinya ya, urgensi fatwa ini ya dalam mendorong perkembangan tadi, pengembangan pasar modal syariah itu seperti apa sih Pak Irwan? Bagaimana sih fatwa ini bisa? Ya. Penting banget Pak Ari. Karena tanpa fatwa mungkin kita nggak seperti sekarang perkembangannya. Karena orang Indonesia itu unik. Meskipun saya misalnya anggota DSN, saya ngomong urusan fikih muamalah nggak bakal didengar. Kalau bukan orang DSN-nya sendiri datang, kalau nggak ada fatwanya. Gitu. Jadi fatwa itu penting banget, khususnya di Indonesia ya. Penting banget untuk mendorong pasar modal syariah Indonesia seperti sekarang. Apalagi fatwa di Indonesia itu unik, spesifik banget, banyak banget. Syariah pasar modal syariah ada 25 fatwa. Belum termasuk fatwa akad. Total fatwa keuangan syariah ada 150 lebih. Jadi pendekatan Indonesia itu sangat spesifik, di satu sisi itu menenangkan. Gitu. Jadi penting banget. Penting ya Pak. Ya. Oke. Oke, sekarang kita beralih nih ya dari topik fatwa tadi ya. Nah sekarang nih karena udah sore juga ya, mungkin gini Pak Irwan, kami mau tahu nih gini pendapat Pak Irwan nih tentang
tantangan dan potensi nih dalam mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia itu seperti apa sih ke depannya? Potensi mah gampang banget, gede banget. Saya selalu bilang ke orang-orang potensi pasar modal syariah Indonesia itu sangat luar biasa gitu ya. Sangat luar biasa gitu. Kenapa? Karena kita mempunyai negara adalah sebuah negara yang memang penduduknya 71% itu adalah anak muda. Bayangin, 71%. Oke, 70% ya Pak ya. Dari 270 juta orang. Dari 270 juta ya. 90-an itu adalah market kita. Oke. Potensi. Nah, terus kalau bukan potensi, apalagi tadi pertanyaannya masalah apa yang mesti dilakukan? Satu, edukasi. Udah. Oke. Kalau inovasi, tugas kita. Masalah inovasi misalnya tugas bursa, tugas pelaku, masalah regulasi, tugas OJK dan lembaga pemerintah lainnya. Tapi tugas kita semua, stakeholder adalah edukasi literasi. Sehingga bukan hanya melek investasi, tapi juga bisa berinvestasi dengan benar. Itu penting. Oke. Menarik Pak Irwan. Oke. Ini kita sudah dapat insight banyak sekali nih ya dari diskusi kita sore ini ya, Pak Irwan ya. Mungkin biar Pak Irwan juga bisa melanjutkan perjalanan ke rumah ya, biar nggak terlalu sore juga, takutnya nanti hujan deras. Mudah-mudahan sih lancar ya Pak Irwan ya, sudah reda hujannya. Nah mungkin terakhir Pak Irwan, ya aman. Mungkin terakhir Pak Irwan, kalau ada closing statement dari Pak Irwan, silakan Pak, sebelum kita tutup IG Live kita pada sore ini. Oke, dari saya sih satu aja, teman-teman. Kalau teman-teman ditanya kapan investasi harusnya, saya selalu jawab kemarin. Jadi jangan segan kalau teman-teman sudah punya dananya, sudah melek, segera lakukan investasi. Karena hanya dengan investasilah kita bisa mengalahkan inflasi. Gitu. Karena investasilah yang bisa menyebabkan tadi teman-teman bekerja, uang bekerja juga buat kita. Nggak bisa tunda lagi. Jadi segeralah berinvestasi. Kemarin ya Pak Irwan ya harusnya ya. Harusnya kemarin. Iya. Saya juga termasuk yang terlambat nih mengetahui tentang investasi ini ya Pak Irwan. Jadi mudah-mudahan bisa mengejar ya. Baik Pak Irwan, terima kasih banyak untuk diskusi kita sore ini. Sangat bermanfaat, insya Allah buat teman-teman ya ke depannya mengetahui gimana sejarah pas modal syariah tadi, kemudian urgensi fatwa, bagaimana penyusunan fatwa, itu udah sangat lengkap. Harusnya teman-teman nih udah nggak usah ragu-ragu nih yang namanya investasi di pasar modal syariah nih. Ini udah sangat jelas, sangat detail tadi dijelaskan oleh Pak Irwan. Gitu. Terakhir Pak Irwan mungkin kalau misalnya memang sudah mau melanjutkan perjalanan, silakan Pak Irwan, kita tutup IG live kita kali ini. Teman-teman terima kasih telah mengikuti, sehat selalu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak Pak Irwan. Sore teman-teman. Sehat-sehat selalu. Saya live ya. Sehat selalu. Siap Pak Irwan. Baik teman-teman, itu tadi IG live kita dengan Bapak Irwan Abdullah, sangat menarik. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat ya dari IG live kita kali ini. Dan kita akan masih ada series ya, IG live series lagi minggu depan setiap hari Jumat insya Allah ya, sampai akhir Oktober nanti. Ikuti terus ya IG live kita, program IG live kita namanya Brownies ya. Brownies kalau kata teman-teman. Oke. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.